kubu Ahmad Dhani, aksi kubu Agnes Monica. Betul, boleh Bang, mungkin sedikit komentar seperti apa tuh Bang? Ya, komentar pertama saya tentang problem yang sedang marak di Indonesia dalam industri musik kita. Jadi ada kubu aksi, Ahmad Dhani, Pio, ada Agnes Monica. Sebelum saya bicara musisi, sebetulnya yang terjadi di Indonesia hari ini itu karena apa? Karena pemerintah tidak paham dengan problem industri musik Indonesia. Atau ya saya bisa bilang pemerintah cuek eh, terhadap kondisi yang objektif dan substansi dari masalah royalti di Indonesia. Sehingga menurut saya melihat beberapa kali beberapa pihak ya, Ahmad Dhani ketemu dengan Menteri Hukum, Agnes Monica ketemu dengan Menteri Hukum. Padahal di Indonesia ini ada asosiasi yang namanya PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi, Pemusik dan Pencipta Lagu Indonesia. Saya heran pemerintah tidak mengajak PAPRI untuk mendiskusikan tentang kisru yang terjadi di industri musik kita. Padahal harusnya PAPRI diajak. Kenapa? Karena PAPRI ini adalah organisasi yang tertua. Dari era Soeharto sampai era Prabowo ini PAPRI masih eksis berdiri. Di PAPRI itu pencipta lagu berkumpul di sana. Ratusan ribuan pencipta lagu. Mereka juga harus dimintai pendapatnya. Karena problem royalti di Indonesia itu bukan hanya problemnya Ahmad Dhani, bukan hanya problemnya Badai, Posan, problemnya Piyu Padi, problemnya Rika Ruslan, problemnya Agnes Monica, bukan. Problem royalti di Indonesia itu problem dari Sabang sampai Merauke. 38 provinsi itu adalah pilar industri musik Indonesia. Kalau industri musik Indonesia ingin maju, maka pilarnya itu harus dihidupkan. Nggak boleh cuman melihat Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, enggak. Industri musik Indonesia itu luas. Bukan hanya lagu pop, bukan hanya lagu yang ngetop. Hak royalti, performing rights itu juga, itu ada di lagu-lagu yang diciptakan oleh teman-teman yang ada di daerah, lagu etnik, banyak sekali karya-karya musik. Belum lagi kalau kita bicara tentang musik religi, musik rohani, Kristiani, yang dinyanyikan di mana-mana, di gereja, di acara ulang tahun, perkawinan, di mana-mana, itu dinyanyikan. Siapa yang mikirin royaltinya? Nggak ada. Ahmad Dhani mikirin itu, Agnes Monica, enggak. Mereka mikirin dirinya sendiri. Terus siapa yang harus mikirin? Ya pemerintah. Makanya pemerintah jangan mendengar sepihak aja, harus dengerin semuanya. Undang semua ekosistem industri musik di Indonesia, termasuk asosiasi-asosiasi. Ada lembaga manajemen kolektif nasional, ada LMK, banyak banget ya LMK ya, ada puluhan. Lalu ada PAPRI, yang tadi saya bilang Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Pemusik Republik Indonesia. Itu harus diajak ngobrol. Nah, kenapa penting? Karena saya takut nanti apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, pemerintah menganggap itulah perspektif yang benar. Atau yang disampaikan oleh Agnes Monica itulah perspektif yang benar. Saya nggak sedang membicarakan Agnes Monica atau pendapatnya Ahmad Dhani. Yang saya bicarakan adalah sikap pemerintah dalam memberikan penilaian terhadap industri musik Indonesia. Nggak boleh gegabah, nggak boleh hanya satu pihak. Hanya karena Ahmad Dhani populer, omongannya didengar netizen, lalu pemerintah anggap itu omongan yang benar. Belum tentu. Atau pihak yang lain. Semua pihak harus didengarkan dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini komentar saya pertama, ini adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya Menteri Hukum Pak Supratman Andi Aktas. Oke, Abang, kalau dari Abang sendiri mungkin dari sisi Abang yang pengamat mungkin lebih memihak siapa nih? Atau mungkin pada posisi yang tengah netral? Nah jadi gini, kalau kita melihat kasusnya Agnes Monica dengan Ari Bias, harusnya Ari Bias itu kan tahu ya undang-undang hak cipta itu dalam klausulnya jelas mengatakan bahwa yang harus membayar performing rights itu adalah event organizer, orang yang menyelenggarakan kegiatan. Beberapa tempat di Republik ini yang menyelenggarakan kegiatan atau performing rights itu hotel, restoran. Terus ada juga karaoke misalnya orang nyanyi, itu soal lain. Tapi yang performing rights tadi itu ada di indoor, di outdoor, di gedung-gedung pertunjukan, di restoran maupun di kafe. Nah orang yang mengerjakan event ini itu yang harus membayar royalti karena itu diatur dalam undang-undang 2% dan 1% berdasarkan misalnya kalau acaranya gratis
Itu ada angkanya 1%, sementara kalau ada tiket dijual dari tiket itu 2%. Nah itu yang harus dibayar oleh apa jadi yang harus ditagih oleh Airibias ya kepada orang-orang ini, kepada event organizer yang menyelenggarakan. Nah kalau melihat studi kasusnya itu adalah di Holy Wings ya pihak Holy Wings apakah menggunakan organizernya sendiri atau pihak yang lain yang menggunakan tempat mereka. Nah siapapun itu, tetapi bukan Agnes Monica. Bahwa Dhani mengkritisi Agnes Monica harus punya etika baik, ya benar, ada tanggung jawab moral, ada etika bahwa oke, lagu lu gua nyanyiin, gua jadi ngetop gara-gara lagu lu, ini sekarang gua ada duit, gua tajir, ada duit, gua kasih nih. Tapi itu bukan aturan yang dianjurkan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta hanya mengeluarkan 2%. Siapa yang membayar? Bukan Agnes Monica, event organizer. Tapi event organizer juga enggak membayar langsung ke pencipta. Tapi dia kirim duit itu ke WAMI, Wahana Musik Indonesia. Nah saat ini udah ada LMKN, Wahana Musik Indonesia, menyalurkan dananya ke LMKN. LMKN yang mendistribusikan. Iya, dan saya udah lihat data-data di LMKN, hampir semua penyanyi di Indonesia hari ini sudah mendapatkan manfaat yang besar sekali tentang performing rights. Jadi hak ekonomi, katakanlah Ahmad Dhani, itu saya udah lihat angkanya di LMKN, itu nilainya besar banget. Dan beberapa nama-nama yang lain. Jadi LMKN udah bekerja dengan baik. Nah, bahwa ada kasusnya Airibias dan Agnes Monica, itu kan kasuistik. Itu bukan problem Indonesia. Jadi problem kita itu ya tidak lebar daun kelor. Problem Indonesia itu besar banget dari Sabang sampai Merauke gitu. Dari sini artinya apa lebih ke Agnes Bu? Enggak, saya enggak berpihak sama siapa-siapa. Justru saya berbicara ini mewakili saya sebagai humas PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Indonesia, bahwa baik Agnes Monica maupun Ahmad Dhani, siapapun yang sedang berseteru hari ini, please, problem kalian adalah problem personal. Kalau kalian punya itikat baik, ingin memajukan industri musik Indonesia, pikirkan bahwa persoalan royalti bukan hanya persoalan kalian, bukan hanya persoalan dompet kalian, persoalan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berapa banyak pencipta lagu daerah hari ini performing rights-nya nggak pernah dibayarkan. Hampir semua kantor pemerintah menggunakan lagu daerah setiap ada acara. Siapa yang bayar royaltinya, performing rights-nya? Pemerintah bayar nggak? Enggak. Nah, Menteri Hukum hari ini harus melakukan review terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, pihak swasta, siapapun yang menggunakan hak cipta, harus diingat bahwa itu ada hak ekonomi pencipta lagu dan harus dibayarkan gitu. Dan sekali lagi yang membayarkan ya bukan Agnes Monica, berdasarkan undang-undang ya lembaga manajemen kolektif gitu. Bang, kalau sekarang Ahmad Dhani dan Agnes ini sepertinya bermusuhan ya kan, mungkin karena dari awal mereka berteman dekat, terus sekarang gara-gara begini jadi musuhan. Nah kalau abang melihatnya gimana? Apakah nanti mereka akan berdamai? Mungkin karena ada proyek atau mungkin seperti apa? Ya jadi saya tahu gaya Ahmad Dhani dalam berkomunikasi di media massa, apalagi di media sosial. Saya kira Ahmad Dhani dengan sikapnya dia sejak kasus dengan Once, dia kan jadi pembicaraan publik. Dan sekarang apa yang dia bicarakan ketika kasus dengan Once itu kan belum terrealisir. Nah, perhatian kita waktu itu adalah Ahmad Dhani kan tuntutannya supaya lembaga manajemen kolektif nasional maupun LMK yang ada di bawahnya sebagai pilar harus terbuka. Nggak boleh menutupi, harus transparan. Saya setuju bahwa LMKN harus transparan. Itu tuntutan Ahmad Dhani. Dan sekarang LMKN sudah mulai transparan. Kemarin mereka mengumumkan yang mereka peroleh. WAMI juga sudah mengumumkan perolehan mereka di tahun 2024 itu ratusan miliar. Itu sudah disampaikan ke publik. Dan yang belum dilaporkan ke publik itu adalah unclaimed royalty yang ada di media sosial. Karena itu ada hitungannya sendiri berkaitan dengan pihak ketiga. Nah mungkin menunggu waktu. Nah saya kira tuntutan Ahmad Dhani soal transparansi sudah mulai terbuka. Nah hari ini adalah tuntutan Ahmad Dhani terhadap Agnes Monica adalah moral dan etika. Nah saya kira siapapun penyanyi, bukan hanya Agnes Monica, siapapun
yang udah populer, nggak punya lagu ciptaan sendiri, Krisdayanti. Dia populer bukan lagu ciptaan sendiri. Penyanyi yang sukses dengan lagu sendiri itu kan Melly Goeslaw. Bunga Citra Lestari nggak punya lagu sendiri. Nah, nama-nama besar ini ketika kalian sukses dan menyanyikan lagu ciptaan orang, ada tanggung jawab moral, ada etika, itu yang dituntut Ahmad Dhani. Tidak berdasarkan undang-undang, jadi nggak perlu nunggu undang-undang. Lo kalau udah tajir nyanyiin lagu orang, telepon aja kasih tahu, ini saya pengen menyalurkan, saya baru dapat ditanggap nyanyi dan sebagainya. Ya saya pengen membagi ke kalian gitu. Bisa jadi yang dibagi itu lebih dari 2%, seperti Ari Lasso membagikan keuntungannya dia dari konsernya, menyanyikan lagu Ahmad Dhani itu lebih dari 2% yang dibayarkan. Itu tanggung jawab moral, etika penyanyi. Tetapi kalau tanggung jawab hukumnya, ya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2% saja. Dan yang bayarkan bukan Agnes Monica dong, yang bayar itu LMKN. WAMI sebagai LMK yang mengkolek di lapangan, itu mendapatkan dana dari user yang menggunakan lagu tadi, event organizer dan lain sebagainya, itu kan dikirim ke LMKN yang kemudian akhirnya menyalurkan kembali ke pencipta-pencipta lagu. Dan ya saya dapat kabar dari LMKN, ya hasil karya ciptanya Ahmad Dhani udah dibayarkan oleh LMKN dan nilainya besar banget. Bang, mungkin sekarang lihat kemarin Agnes juga ke Kementerian Hukum ya, terlihat kesan Mbak Desi bilang bahwa Agnes sombong, mungkin dengan gaya bahasanya, gaya ini ya gitu. Nah, apa gimana nih untuk melihat mungkin dari gayanya dia, body language-nya juga gitu. Nggak tahu ya, saya nggak dalam kapasitas menilai. Saya nggak dalam kapasitas menilai orang apa sombong apa enggak. Tapi saya kira itu karakternya Ahmad Dhani memang. Dia suka omongannya dia tuh dijadikan perbincangan publik. Dan saya kira dia tidak sungguh-sungguh mengatakan Agnes Monica itu sombong. Karena sikapnya Agnes Monica sebetulnya kontekstual. Apa yang dia responnya Agnes Monica dalam kasusnya dia ini kan membela diri. Dan dia tahu hukum. Dan dia yakin bahwa bukan dia yang harus bayar. Yang bayar itu LMK, WAMI. WAMI udah bayar ke LMKN. LMKN yang nyalurkan ke Ari Bias. Ari Bias menuntut langsung ke Agnes Monica lewat telepon, SMS, WA, terus nggak direspon. Ya mungkin karena Agnes Monica menganggap bahwa, loh kok gue? Yang dituntut Ahmad Dhani, loh kok begitu? Lu kan udah ngetop gara-gara lagu dia. Yang dituntut Ahmad Dhani ke Agnes bukan hak hukum, hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, tapi yang dituntut adalah moral dan etika seorang penyanyi yang ngetop gara-gara lagu orang. Kan lagu apa? Logika itu ya? Bilang saja. Oh, bilang saja, sorry. Bilang saja, bilang kau mau. Nah itu kan populer banget. Ciptaan Ari Bias. Dan hak ekonominya itu udah bergerak, berjalan di WAMI dan udah disalurkan ke LMKN. Tuntutannya ke sana. Bukan ke Agnes Monica, dan Agnes Monica tahu itu karena dia merasa dituntut, apalagi diputuskan di pengadilan niaga dia kalah, wajarlah kalau dia merespon dengan cara yang orang nggak ada masalah aja bisa merespon dengan marah, apalagi dia dituntut 1,5 miliar. Jadi saya kira Agnes nggak sombong dan Ahmad Dhani juga ya melakukan itu, saya kira bukan karena dia benar-benar menuduh Agnes Monica sombong, tapi dia sedang ingin mengajak publik untuk mendiskusikan soal ini. Jadi ya kita berterima kasih ke Dhani, kita berterima kasih ke Agnes Monica. Tapi pemerintah jangan jadikan sikapnya Dhani sama Agnes Monica ini sebagai problem Indonesia, enggak. Ini bahan untuk mendiskusikan problem yang lebih besar tentang hak cipta. Yang tadi saya bilang itu dari Sabang sampai Merauke, itu harus diselesaikan. Dan itu tanggung jawab Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Aktas gitu. Itu poin saya. Oke, terkait ini Agnes dan Ahmad Ya. Dhani, ada juga Widi Aldiano juga, dia sempat memberikan uang 50 juta ke penciptanya, tetapi penciptanya tidak mau terima karena sudah terlambat. Sempat dengan Nah, terkait itu. iya, jadi gini, Vidi Aldiano punya moral dan itikat baik seperti yang dituntut sama Ahmad Dhani, yang menurut Ahmad Dhani nggak ada di Agnes Monica. Itikat baiknya sampai dia mengeluarkan 50 juta untuk diberikan kepada pencipta lagu yang dia nyanyikan. Dan itu ditolak. Kenapa? Berarti pencipta lagu mengerti bahwa yang harus membayar saya bukan kamu.
Yang harus membayar saya itu LMKN, LMK. Itu bagus. Dan saya kira itu edukasi yang bagus dari si pencipta lagu menolak pemberian itu. Tapi kalau diterima juga, nggak ada masalahnya. Nggak ada salah. Apa salahnya? Kalau dia menerima itu kan cuma niat baik orang. Dia memiliki penghasilan dari nyanyiin lagu orang. Dia ingin membalas itu dan memberikan semacam insentif ya. Katakanlah bonus gitu buat pencipta lagu. Lu udah baik nih, lagu lu keren banget, gua ngetop gara-gara lagu lu. Dia punya kelebihan dia kasih. Itu moral, tanggung jawab moral sama etika. Hukumnya udah dibayarin oleh IO. Udah dibayarin oleh penyelenggara ke LMK. Ya silakan ditanya di sana. Jadi harusnya yang digugat kan lembaga manajemen kolektif, bukan ke penyanyinya gitu. Bang, sebagai ini pengamat juga ada solusi nggak nih mungkin untuk masalah royalti ini benar-benar saya kayak kisru banget nih. Jadi pecah belah nih antara penyanyi satu penyanyi satunya gitu kan. Ada solusi yang kamu dari abang mungkin? Ya, gini. Saran saya untuk semua pencipta lagu dan kemudian penyanyi, terus teman-teman anak band, saya bilang ke teman-teman di lembaga manajemen kolektif ketika mereka melakukan diskusi nasional seminggu yang lalu, saya sampaikan kepada teman-teman di LMK bahwa problem yang terjadi hari ini di Indonesia kenapa? Karena kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta, hak royalti. Sampai hari ini saya dengan teman-teman itu masih bingung mendefinisikan apa itu hak cipta, apa itu performing rights, siapa yang harus bertanggung jawab, apakah penyanyi atau event organizer. Hampir semua teman-teman nggak mengerti dengan clear tentang itu. Artinya apa? Bahkan di kalangan penyanyi, pencipta lagu juga banyak yang nggak paham. Mungkin ada sekitar 80% kali yang nggak paham. Siapa yang harus memberikan pemahaman itu? Ya kita semua, masyarakat yang ada di industri musik, semua ekosistem musik. Dan itu harus dimulai dari siapa? Dari pencipta lagu, penyanyi, ketika mulai berkarya dan mendaftarkan karyanya ke lembaga manajemen kolektif, itu harus clear, dipahami. Ketika kontrak kerjasama dengan berbagai pihak, kan dalam kontrak kerjasama dengan artis ada yang namanya riders musik. Di dalam riders musik itu harus dicantumkan. Riders musik dicantumkan bahwa kalau lu nanggap gue, lu harus bayar performing rights. Sebentar ya, saya bacakan dari contoh yang dilakukan oleh artis di Indonesia. Pinjam, sebentar. Saya bacakan ya. Jadi nyambung yang tadi ya. Bang izin saya pegangin aja mic-nya supaya gabung. Ungu dulu ya, ungu baru itu once. Mungkin dicantumkan gitu, mungkin harus bayar royalti berapa persen. Jadi bukan gini caranya. Ya. Oke, jadi gini, buat teman-teman anak band yang ngerasa lagunya bakal ngetop, sebelum terjadi kekisruhan seperti yang hari ini dialami oleh Agnes Monica Aribias, maka penting ketika kalian ditanggap, manajemen harus menyiapkan yang namanya riders. Hampir semua band sudah melakukan itu. Ya kalau saya sebut slang, Dewa 19 mungkin, tapi saya nggak pernah tahu redaksinya Dewa 19, tapi ini ada redaksinya Ungu ya. Ini Ungu salah satu band yang sudah melakukan memasukkan klausul performing rights di riders mereka. Jadi ini yang sebetulnya sumber masalahnya. Dimulai dari sini. Kalau ini berhasil dilakukan sejak awal, maka kedepannya nggak akan terjadi masalah. Banyak artis yang nggak punya riders. Kalau punya riders nggak memasukkan ini tentang performing rights. Ini saya bacain ya. Pihak kedua wajib menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan hak pertunjukan atau performing rights atas event ini sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dan terkait, yaitu melalui WAMI, Wahana Musik Indonesia, nomor kontak dan produser terlampir. Coba bayangin, ini dari Ungu ya, ini anak-anak Ungu. Jadi saya kemarin dikirimin sama basisnya Maki, dan di yang poin kedua apabila bla 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 itu. Nah, di sini dia sudah sebutkan di riders. Riders itu adalah ketika event organizer menanggap artis,
itu nggak boleh langsung terima sebelum artis memberikan riders. Kalau event organizer setuju, oke ridersnya gini ya, oh ada klausul performing rights, harus dibayar berapa nih, 2%. Kalau ini setuju, tanda tangan kontrak. Ini sekarang nggak pakai baca riders, langsung kontrak. Kalau ada riders, nggak ada poin ini. Once juga udah ngirim ke saya. Once Mekel itu salah satu penyanyi yang punya riders yang mencantumkan klausul performing rights. Bahkan Once Mekel itu juga memasukkan nomor telepon, termasuk tuntutan yang akan diperoleh kalau kita nggak membayar performing rights. Jadi tadi yang ini ungu, ya 2%. Jadi misalnya gini, ada pertunjukan, terus kita bikin konsep jualan tiket. Berapapun tiket yang laku, hasilnya itu 2% harus dikeluarkan buat pencipta lagu. Saya punya pengalaman yang menarik. Ini juga harus jadi contoh. Tadi kan pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk membenahi ini? Nah, jadi semua pihak harus turun tangan. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh berbagai pihak dimanapun itu harus disampaikan secara rutin di masyarakat. Jadi ada edukasi, ada sosialisasi. Dan pemerintah nggak boleh tinggal diam dalam konteks edukasi dan sosialisasi tadi. Contoh nih, saya pernah mau bikin konser di America Pacific Place Cafe di Jakarta Selatan. Sebelum saya menggunakan tempat itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat meminta saya untuk menunjukkan bahwa saya sudah membayar performing rights dari lagu yang akan dinyanyikan Chris Patti. Konser belum dilaksanakan, mereka udah minta. Loh, saya belum bikin konsernya, saya belum jual tiket, gimana Anda mau minta ini? Dia bilang, kalau begitu pengajuan Anda terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sampaikan ke kami. Jadi surat permohonan saya untuk dikeluarkan, diterbitkan sertifikat, sudah membayar performing rights, itu dikirimkan ke saya, dan saya sampaikan ke Kedutaan Besar, dengan ini saja langsung disetujui, kita tanda tangan kontrak, saya menggunakan tempat itu, dan konser berjalan lancar. Konser selesai, sertifikat keluar, everybody happy, pencipta lagu happy karena royaltinya saya udah bayarin. Dan yang saya lakukan adalah, karena sebagian besar lagu Chris Patti itu diciptakan oleh Badai, maka sertifikat dari WAMI itu saya share ke Badai, ke teman-teman Chris Patti semua. Saya tunjukkan sama mereka, saya udah bayar royaltinya ya, sertifikatnya udah ada sama saya, gitu loh. Nah, ini pengalaman, kenapa Amerika bisa melakukan itu? Ya, karena mereka punya pengalaman yang panjang tentang undang-undang hak cipta. Kita baru kan? Nah, bersyukur kita ada Ahmad Dhani yang meneriakan ini, ada kasus Agnes Monica, ini jadi pelajaran penting. Cuma sekali lagi, jangan kita bersandar pada kasus ini aja, karena problem royalti banyak sekali, luas sekali. Jadi banyak elemen-elemen yang kecil yang harus diperbaiki dengan baik dalam industri musik kita gitu. Bang, ada pesan buat Ahmad Dhani sama Agnes mungkin supaya mereka tidak bermusuhan, karena kan dari dulu sudah berteman di Bang. Ya, saya kira Ahmad Dhani sama Agnes Monica nggak bermusuhan. Mereka sedang, kalau dalam politik itu dialektika. Ini dialektika anak band, gara-gara mereka kan ada diskursus nih, ada diskusi di masyarakat, kita jadi belajar, saya juga jadi membaca lagi, jadi ada edukasi, ada sosialisasi. Tetapi semua pihak juga harus menempatkan dirinya masing-masing secara proporsional. Saya pencipta lagu, saya penyanyi dan sebagainya, saya asosiasi, saya LMKN, semua harus duduk di tempatnya masing-masing dan menyampaikan secara jelas dan objektif positioningnya gitu. Termasuk pemerintah yang mengeluarkan regulasi sekaligus memberikan sikap tegas bahwa siapapun di Republik ini harus menjalankan undang-undang, nggak boleh dilanggar. Bahwa ada pihak yang curhat, ada pihak yang sedang menyampaikan pendapat dengan pemerintah, ya diterima. Tapi saya ingatkan, bukan itu, nggak boleh dijadikan satu-satunya referensi untuk mengambil kebijakan di negeri ini. Karena problem hak cipta, performing rights itu bukan cuma problemnya Ahmad Dhani dan kawan-kawan, tapi ini problem besar pencipta lagu dari Sabang sampai Merauke. Itu yang penting. Jadi ya mudah-mudahan diskusi tentang royalti yang dilakukan oleh Ahmad Dhani jangan berhenti. Agnes Monica juga silakan sampaikan pendapatmu, dan pemerintah harus bersikap objektif untuk mendengarkan semua pihak dalam menyampaikan pendapatnya. Dan jangan lupa, di Republik ini ada asosiasi pencipta lagu yang juga bekerja keras. Jadi tolong juga diajak ngobrol oleh pemerintah dan mendiskusikan hal-hal yang baik tentang ekosistem industri musik
di Indonesia gitu.